menjadi satu dari 10 pemuda yang Soekarno pilih dalam kalimatnya. Kabar dari kami, sejak tanggal 1 Juni, Sido Gede sudah membuka jalan, membuka kembali aktivitas warga seperti biasa. Menurut seorang tokoh, tingkat kematian COVID-19 di Indonesia adalah 9%. Dan kali ini saya tidak sependapat. Apa alasannya? Sekali lagi saya tegaskan, jika COVID-19 bukan hanya sekedar pandemik, maka tingkat kematian bergantung pada kurun waktu. Jalan ditutup, artinya pembatasan sosial. Matinya ekonomi jelas terasa. Berapa banyak lapangan kerja yang tidak lagi beroperasi. Kurun waktu menentukan seberapa kuat penyerang meletakkan COVID-19 di titik sasaran. Tujuan melumpuhkan. Jika masih ada yang berkata, hebat Sido Gede menjadi titik sasaran, maka Anda butuh kopi untuk menyimak. Lihat Oku Timur, dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Buka mata, lihat grafik. Dan juga denah strategis. Sudah kebaca siapa titik sasaran? Masih bertanya? Lebih sederhana. Itu seperti ketika Anda menemukan pasangan hidup tanpa kesengajaan dan ada kesempatan. Setelah itu, Anda akan mulai bertemu orang tua, kerabat, saudara, tetangga. Setelah berhasil menempatkan COVID-19 di satu titik, maka bertebaranlah banyak rasa takut, khawatir, frustasi, dan antek-antek lainnya. Jangkauannya tidak terbatas, itu tergantung kekuatan penghuni titik sasaran. Tanpa kita sadari, penyerang kehabisan cara, sampai terjadi insiden agar warga mengkonfirmasi adanya COVID-19 terbaru. Jika itu terjadi, mereka berhasil memperpanjang masa aktif pandemi. Karena bagi mereka, seni tertinggi perang adalah untuk menaklukkan tanpa pertempuran. Dan semua perang didasarkan tipu daya. Sun Tzu, jenderal kenamaan asal negeri tirai bambu, dalam bukunya The Art of War. Strategi A gagal di satu titik sasaran. Namun, mereka punya banyak titik untuk menyerang sasaran utama, Palembang. Di mana Palembang adalah satu titik target sebelum Indonesia. Artinya, strategi A masih bertahan di beberapa titik sasaran. Sebelum strategi A gagal total, penyerang tidak akan berpindah ke strategi B atau cadangan strategi C. Bisa dibedakan siapa sasaran dan siapa target? Ini penjelasan sudah sangat disederhanakan, masih merasa rumit. Mulai detik ini, pindah dulu channel jogetnya, atau bagi 50/50 dari waktu yang disahkan untuk menonton. Lalu, arah tujuan saya berbicara, COVID-19 bukan hanya sekedar pandemi. Mereka sudah tidak lagi melalui zona politik. Dalam tanda kutip, apakah mereka sudah berhasil menaruh kekuatan di zona tersebut? Menaruh kekuatan bukan berarti menaruh orang. Mereka sudah berani terbuka dan bebas. Bagi saya, Oku Timur adalah tanah kelahiran, dan Indonesia adalah tanah tumpah darah. Kita dipenuhi dengan generasi penuh kejutan. Manfaatkan SDM dengan maksimal. Karena yang saya lihat di depan adalah kemungkinan. Mari kita sama-sama belajar untuk menganalisa
apa yang sedang terjadi di lingkungan kita, di sekitar kita, dan di negara kita. Lihatlah, di salah satu penjuru, jenis serangan yang berbeda telah terjadi. Mereka memicu konflik antar suku, antar ras. Mengingat kalimat dari Presiden pertama Republik Indonesia, "Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia." Mari kita bersama-sama berusaha menjadi satu dari 10 pemuda yang Soekarno pilih dalam kalimatnya.